Anak-anak, siapa pernah jalan-jalan ke pegunungan Gilboa di Israel? Cila pengen ziarah ke Tanah Suci. Mama juga belum pernah ke Israel. Sebenarnya Israel bukan tempat ziarah karena seluruh tempat sudah disucikan oleh Tuhan. Jadi tidak harus pergi ke tempat itu untuk jadi suci ya, Mak. Apalagi kita sudah mempunyai Alkitab yang lengkap ditulis. Namun kita perlu belajar sejarah. Sebab di pegunungan Gilboa, teman-teman bisa menyaksikan kekalahan tentara Israel sampai pada kematian raja yang ditolak Allah. Mari kita dengar cerita yang diinspirasikan oleh Roh Kudus ini baik-baik. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan sudah menolong kami dari hari ke hari yang ada. Setiap perjalanan hidup kami, baik dalam suka dan duka, jikalau kami boleh ada dan tetap percaya kepada Tuhan hingga hari ini, tak lain itu adalah karena Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, tolonglah kami, supaya firman Tuhan itu yang terus boleh menjadikan iman percaya kami teguh di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pertempuran yang terjadi di daerah Gilboa antara pasukan orang-orang Filistin dan pasukan orang-orang Israel di bawah pimpinan Saul menjadi satu pertempuran yang sangat tidak berimbang. Tentara Filistin jauh lebih kuat, jauh lebih jaya, jauh lebih perkasa dibanding tentara orang Israel. Itu sebabnya pada hari itu orang-orang Israel berhasil dikalahkan dan banyak yang terbunuh oleh pasukan Filistin. Dan dari mereka yang lolos, mereka lari tunggang langgang berpencar kemana mereka harus bisa lari. Dan hari itu juga pasukan orang-orang Filistin berhasil membunuh 3 anak Saul yang bernama Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Sedangkan Saul sendiri yang terpisah dari pasukan, hanya seorang diri dan ditemani oleh pembawa senjatanya. Saul terus dikejar-kejar oleh para pemanah ulung yang datangnya dari pihak Filistin. Bahkan Alkitab mencatat Saul sempat dilukai dan dianiaya oleh para pemanah-pemanah ini. Dan itu sebabnya Saul berkata kepada pembawa senjatanya, "Tariklah pedangmu dan tikamlah aku, supaya orang-orang yang tak bersunat ini jangan membunuh aku dan mempermainkan aku." Tetapi pembawa senjata Saul ini tidak melakukan atas permintaan Saul, karena pembawa pedang ini masih mempunyai rasa segan dan hormat kepada tuannya. Itu sebabnya anak-anak yang dikasihi Tuhan, Saul secepat mungkin menarik pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke ujung daripada pedangnya, sehingga tertusuklah dan matilah Saul. Melihat hal ini, maka pembawa pedangnya atau pembawa senjatanya ini pun melakukan hal yang sama dengan Saul, sehingga hari itu pembawa senjatanya pun meninggal. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Samuel, bahwa dalam satu hari Saul dan anak-anaknya akan mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat daripada kematian daripada Saul, betapa tragisnya, betapa ironisnya. Bukankah Saul pada waktu yang lalu pernah mendapatkan janji-janji yang besar dari Tuhan? Bukankah Saul pada waktu yang lalu juga pernah mendapatkan anugerah daripada Tuhan, sehingga dia boleh dekat kepada Tuhan dan Tuhan dekat kepada dia? Tetapi Saul mengabaikan, menyepelekan, membuang anugerah Tuhan itu dengan dia meninggikan diri. Sehingga patutlah kalau Saul harus mengalami satu kematian yang sungguh ironis dan tragis ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Israel yang berada di seberang lembah melihat bahwa pasukan Israel yang ada di Gilboa banyak yang terbunuh dan lari berpencar-pencar. Demikian juga kepada orang-orang yang ada di seberang sungai Yordan melakukan hal yang sama. Dan keduanya, baik yang mereka berada di seberang lembah maupun di ada seberang Yordan, mereka kembali melarikan daerah tersebut dan menjadi satu wilayah yang baru buat orang Filistin bercokol saat itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, keesokan harinya
pasukan Filistin ini mulai melihat-lihat di berkelimpangannya mayat-mayat orang Israel untuk merampasi senjata, untuk mengambil harta benda yang ada di sekitar mayat-mayat tersebut. Tetapi mereka menemukan mayat Saul. Mereka menemukan ketiga mayat anak-anak Saul. Dan hari itu maka dipenggallah kepala daripada Saul dan diperintahkan untuk dikelilingkan di seluruh kota-kota Filistin, dan termasuk dikelilingkan masuk ke dalam kuil daripada Baal, sesembahan orang Filistin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak cukup itu saja, maka pedang atau senjata daripada Saul ini juga ditaruh di kuil Asitoret. Itu menunjukkan bahwa kemenangan orang Filistin itu tak lain karena diberikan oleh dewa Asitoret. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah anggapan orang-orang Filistin sebagai orang yang menyembah kepada Baal Asitoret. Anak-anak sekalian, orang-orang Filistin ini tidak puas hanya memenggal kepala daripada Saul. Maka saat itu orang-orang Filistin memerintahkan agar Saul yang sudah tanpa kepala itu dan ketiga anaknya untuk dipakukan di tembok Bet-Sean, kota yang merupakan jantung atau pusat dari Israel. Dan saat itu semua orang mengetahui bahwa Israel telah ditaklukkan oleh orang Filistin. Ketika berita itu didengar oleh orang-orang Yabes Gilead, maka orang-orang Yabes Gilead ini segera mempersiapkan para pahlawannya yang gagah perkasa untuk mengambil Saul dan keluarganya yang terpaku di tembok kota Bet-Sean. Maka kalian mungkin bertanya, siapakah sih Yabes Gilead ini? Ya, adalah satu kelompok suku yang pernah diberikan kesempatan untuk lepas dari tangan musuh di bawah anugerah Tuhan oleh tangan Saul. Itu sebabnya mereka perlu untuk berbalas budi, mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, yaitu mengambil mayat daripada Saul dan anak-anaknya. Mereka berangkat tengah malam secepat mungkin dan mengambil mayat itu. Dibakarnyalah mayat-mayat tersebut, yaitu Saul dan ketiga anaknya. Setelah itu selesai, maka diambillah tulang-tulangnya dan dikuburkan di bawah pohon tamariska oleh orang-orang Yabes Gilead. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran ini kita melihat bahwa orang-orang Yabes Gilead pun masih punya rasa hormat kepada Saul, dan mereka melakukan puasa 7 hari sebagai bentuk hormat kepada Saul. Dan yang terpenting dari cerita ini, ingatlah anak-anakku, jikalau Tuhan sudah menganugerahkan hal-hal yang besar kepadamu dan kepadaku, menganugerahkan hal-hal yang indah untuk boleh mempunyai persekutuan dengan Tuhan, jangan abaikan itu, jangan buang itu, jangan tinggikan diri kita. Tetapi kita harus terus belajar merendahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat Tuhan menjatuhkan hukuman atas Saul, itu pun karena didasarkan atas anugerah Tuhan kepada orang-orang Israel sebagai umat pilihannya. Karena kalau Saul yang menyesatkan orang-orang Israel, maka Saullah yang harus disingkirkan. Demikian juga buat hidupmu dan hidupku, jangan sampai kita disingkirkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan telah memberikan kami satu kesempatan yang indah untuk kami boleh belajar kepada cerita firman Tuhan yang kami dengar, yaitu agar kami terus tetap ada hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami tidak hidup untuk meninggikan diri, tapi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan hidup kami. Engkau Allah yang terus menjaga kami, untuk kami tetap ada di dalam anugerah daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walau yang masih kecil, namun karena rajin mengikuti firman Tuhan, maka ada hikmat yang Tuhan berikan. Kita lihat kematian seorang raja yang tadinya memiliki banyak hal yang memberikan pengharapan. Sayang seribu sayang, raja itu suka memuliakan dirinya sendiri.
maka segalanya berakhir dengan hukuman tragis. Namun, puji Tuhan, karena ternyata hukuman ini berdasarkan anugerah Allah bagi Israel. Kenapa? Sebab Tuhan tidak selamanya meninggalkan Israel dan segera melawat kembali melalui orang yang diurapinya. Ikuti terus dengan membaca dari 2 Samuel pasal 1. Salam sejahtera teman-teman.